Stop menyiasati KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum JPU mengajukan kasasi atas vonis bebas dalam perkara Del Pedro Marhain kembali menegaskan satu problem klasik dalam penegakan hukum kita, yakni kecenderungan menyiasati aturan demi membuka ruang yang sejatinya telah tertutup. Lebih problematis lagi, dasar yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP lama yang secara normatif telah digantikan oleh rezim hukum baru. Kita tentu tidak menutup mata bahwa setiap produk legislasi selalu menyisakan celah. Dari masa ke masa, pembentukan undang-undang terus disempurnakan, tetapi tidak pernah benar-benar steril dari kekurangan. Dalam praktiknya, celah itu bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, melainkan juga oleh aparat penegak hukum sendiri. Di titik inilah, integritas dan komitmen terhadap kepastian hukum diuji. Peralihan antara KUHP lama dan KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 menjadi ruang abu-abu yang kini dipersoalkan. Jeda waktu antara dua rezim hukum itu membuka peluang tafsir, tetapi bukan berarti memberi legitimasi untuk memilih aturan yang paling menguntungkan kepentingan institusi. Fakta bahwa perkara Del Pedro dilimpahkan pada 9 Desember 2025 tidak serta-merta membenarkan penggunaan KUHP lama untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Maret lalu telah menyatakan Del Pedro Marhain dan 3 rekannya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Del Pedro dan kawan-kawan didakwa menghasut publik untuk melakukan kerusuhan pada aksi demonstrasi Agustus 2025 lalu. Namun, hakim memutus bebas Del Pedro dan ketiga terdakwa lainnya. Dengan berlakunya KUHP baru, putusan bebas tanpa lagi membedakan antara bebas murni atau tidak mestinya bersifat final. Artinya, kepastian hukum sesungguhnya telah tercapai pada tingkat tersebut. Memang Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengakui adanya ruang perdebatan akademik terkait peralihan dua rezim hukum itu. Perdebatan semacam itu penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan hukum, namun menjadikan perdebatan sebagai dasar tindakan praktis yang berdampak langsung pada nasib seseorang jelas berisiko mencederai kepastian hukum. Langkah kasasi dalam perkara ini lebih menyerupai pertunjukan ego kelembagaan ketimbang manifestasi independensi. Independensi yang tidak berpijak pada kepastian hukum hanyalah retorika kosong. Sebab tujuan utama dari seluruh sistem peradilan adalah menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, bukan memperpanjang ketidakjelasan. Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU. Evaluasi internal mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum benar-benar berlandaskan prinsip hukum, bukan sekadar peluang prosedural. Pemeriksaan menyeluruh atas dasar pengajuan kasasi menjadi langkah minimal yang harus dilakukan. Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai benteng terakhir keadilan, Mahkamah Agung dituntut tidak hanya memutus perkara, tetapi juga memberi arah bagi praktek penegakan hukum ke depan. Dalam konteks ini, menolak permohonan kasasi dengan menyatakan tidak dapat diterima, niet onafhankelijke verklaard NO akan menjadi langkah tepat. Lebih dari sekadar putusan teknis, sikap Mahkamah Agung akan menjadi preseden penting bagi demokrasi kita. Ia akan menegaskan bahwa negara hukum tidak memberi ruang bagi manipulasi aturan, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat yang menjadi inti dari perkara ini benar-benar dilindungi oleh konstitusi. Kita sepakat dengan penegasan pemerintah melalui Menteri Yusril agar penegak hukum tegak lurus pada KUHP baru, tanpa lagi bersiasat dengan menggunakan KUHP lama. Langkah taat azas itu
akan memberikan kepastian, baik kepastian hukum maupun kepastian bagi tegaknya demokrasi.